Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, walau lagi banyak masalah tetap haleluya ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya saudara, hari-hari ini banyak orang yang bingung bertanya apa yang harus kita lakukan. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini sebagai orang Kristen? Mari kita baca bersama Kolose pasal yang pertama. Kita mulai ayat yang ayat 3, firman Tuhan di sana berkata, atau kita dari ayat yang 1 aja ya. Kolose pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai. Dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ayat yang ketiga, ucapan syukur dan doa judul perikopnya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Rasul Paulus menulis untuk jemaat yang ada di Kolose, dia bilang aku mengucap syukur karena aku telah mendengar tentang imanmu di dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ya, sebagai gembala Rasul Paulus sebagai rasul yang membangun jemaat di Kolose, tentunya sebuah harapan dari dia adalah mendengar tentang bagaimana iman jemaat di situ bertumbuh, ya. Saya yakin saudara, kerinduan setiap kita, saya sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, juga Pak Tim sebagai gembala di tempat ini, satu kerinduannya adalah mendengar bahwa jemaat yang ada di City of Love ini menjadi jemaat yang imannya bertumbuh. Amin. Dan saya yakin bukan hanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, terlebih yaitu Tuhan. Ya, untuk apa saudara duduk puluhan tahun di sini kalau imanmu tidak bertumbuh? Ya, dan bagaimana iman yang bertumbuh itu bisa terlihat di sini dikatakan dia mendengar tentang iman mereka dan bagaimana kasihmu terhadap semua orang kudus. Orang yang imannya bertumbuh itu kasihnya juga bertambah. Katakan amin ya, bertambah. Contoh iman yang bertumbuh, ciri-ciri iman yang bertumbuh pertama adalah pasti kasihnya bertambah di dalam rumah tangga. Suami yang imannya bertumbuh, dia pasti akan semakin mengasihi istri dan anak-anaknya. Gak usah muluk-muluk, iman bertumbuh, wah bahasa rohnya kenceng. Ya, siapa ngomong, ada yang tanya sama saya, Bu, ya katanya kita semua orang Kristen wajib berbahasa roh. Tapi ada tuh pendeta Bu, ya khotbah bahasa roh tapi pulang sama istrinya berantem. Ya saya bilang yang terpenting itu adalah buah roh. Memang baik kita berbahasa roh, itu adalah karunia. Tetapi bahasa roh tidak menyelamatkan orang. Rasul Paulus bilang kita berbahasa malaikat sekalipun, kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, maka sia-sia semuanya. Saya berdoa juga supaya jemaat di tempat ini mengalami pertumbuhan iman. Biarlah kita mendengar, wih jemaat City of Love, oh ya luar biasa loh imannya. Ya ada masalah, pergumulan, tapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan sekarang rumah tangganya semakin harmonis, katakan. Ya, ciri dari orang Kristen yang bertumbuh, rumah tangganya itu harmonis. Gak usah ngomong yang muluk-muluk, wah dia sekarang udah bernubuat loh. Bukan itu tolak ukurnya. Wah sekarang dia udah bisa khotbah loh. Bukan itu tolak ukurnya, engkau imanmu bertumbuh atau tidak, rumah tanggamu makin harmonis atau tidak. Bilang amin. Yang makin harmonis hari-hari ini angkat tangan. Banyak yang angkat tangannya agak tidak pede Pak. Ya, apalagi kalau dilihat istri. Ya, kita harus semakin bertumbuh. Ya, ciri orang yang bertumbuh imannya, rumah tangganya semakin harmonis. Coba lihat suami istri yang datang, lihat-lihatan suami istri. Saling tanya, kita makin harmonis gak say? Lihat istrinya, jangan lihat istri orang Pak. Lihat istrimu sendiri ya. Harus saudara, ya itu ciri iman yang bertumbuh, kasihnya semakin bertumbuh. Lalu Rasul Paulus bilang begini saudara, ya. Kenapa mereka bertumbuh? Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Kenapa iman kita semakin bertumbuh? Satu-satunya alasan karena pengharapan akan hidup yang kekal.
Orang itu kalau dia merindukan kehidupan kekal setelah kematian, pasti harus mengalami perubahan. Kenapa kita berubah? Karena kita rindu sebuah pengharapan akan hidup yang kekal itu di dalam hidup kita. Ya, kenapa saya harus semakin mengasihi suami? Bukan untuk dipuji Pak Tim, bukan untuk dipuji orang lain, supaya aku mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena di situ ada sebuah pengharapan akan janji akan hidup yang kekal. Rasul Paulus berkata, mengapa jemaat ini imannya bertumbuh, mereka saling mengasihi? Ya karena ada pengharapan. Kita harus hidup dengan pengharapan, saudara. Karena orang yang tidak berpengharapan adalah orang-orang yang kalah sebelum berperang. Kalah sebelum berperang. Tapi orang-orang yang memiliki pengharapan, sekalipun engkau belum melihat kemenangan, engkau akan tetap kuat karena pengharapan kita di dalam Kristus itu sau yang kuat. Dan di dalam Yesus pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Ya, pengharapan itu yang akan membuat iman kita ini semakin bertumbuh. Ya, ada sesuatu yang ingin kita capai, yaitu pengharapan, dan itu telah kamu dengar dari firman kebenaran, yaitu Injil. Lalu di sana dikatakan, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di mana? Di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah rahasia Allah. Injil itu kekuatan Tuhan. Dan dikatakan di sini Injil itu telah berkembang dan berbuah di seluruh dunia. Jangan sampai kita ketinggalan. Orang lain sudah mengalami perkembangan di dalam Injil, mengalami buah-buah di dalam roh. Kita tidak mengalami apa-apa. Saudara, Yesus berkata, Dia akan datang kembali kedua. Ya, tanda-tandanya apa? Perang, bencana, itu semua sudah terjadi. Tapi Tuhan bilang itu baru awal. Ya, tetapi sampai Injil kebenaran ini diberitakan ke seluruh bumi, barulah Dia datang kali yang kedua. Dengan adanya multimedia, dengan adanya YouTube hari-hari ini, orang semua mendengar Injil. Orang mendengar Injil, firman diberitakan. Ya, saya melihat bagaimana sekarang itu Injil bisa diberitakan di seluruh dunia. Saya mendengar begitu banyak kesaksian orang bertobat, saudara. Ya, bahkan ada orang-orang yang tinggal di luar negeri, Bu, suami saya bule, Bu. Karena saya setiap malam dengar khotbah Ibu, saya saksikan sama dia. Sekarang dia juga tiap hari dengar khotbah Ibu, walaupun dia pakai Google Translate. Tapi dia mengerti, imannya bertumbuh. Sekarang udah berhenti rokok. Sekarang sudah benar-benar kami rumah tangga dipulihkan. Gak pernah ribut lagi, gak pernah berantem lagi. Kami mengalami mujizat demi mujizat. Saudara, Injil ini ketika diberitakan, jangan anggap enteng loh. Firman Tuhan yang engkau dengar itu sanggup menghasilkan buah dan membawa perkembangan di dalam hidup. Orang yang sungguh-sungguh mendengar firman melakukannya, hidupmu pasti berubah. Bukan cuma hidup, nasibmu pasti berubah. Katakan, amin. Kalau ada orang yang nasibnya gak berubah-berubah, itu mesti ada yang salah. Karena waktu kita melakukan firman, terjadi perubahan di hidup kita. Ya, nasibnya juga berubah. Saya selalu berkata, perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter, perubahan hidup. Makanya orang bisa munafik di pelayanan, kita hebat di pelayanan, tapi kalau karaktermu nggak menjadi seperti Kristus, ya, orang tidak akan melihat buah itu dari hidup kita, saudara. Lalu Rasul Paulus berkata di sana, ya, ayat yang ke-7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi satu orang, Epafras ini telah membawa Injil. Ya, dia diutus oleh Rasul Paulus di Kolose. Kita ini gereja perlu berdoa loh, ada orang-orang misi yang bisa kita utus. Saudara bisa bayangkan Rasul Paulus berkata, hanya dari satu saudara Epafras yang membawa Injil ke Kolose bisa menjadi sebuah jemaat yang berdampak. Ya, saya meminta supaya kita semua hari-hari ini, ayo kita mulai berdoa bagi Indonesia. Kita berdoa bagi bangsa kita, saudara.
Ya sedih melihat, kemarin waktu kami seminar di Semarang itu hampir 1.000 hamba Tuhan terkumpul. Ya mereka semua datang, ketika lawatan Tuhan terjadi beberapa itu cerita mereka sudah mau mundur dari pelayanan. Hampir meninggalkan penggembalaan. Kenapa? 2 tahun masa pandemi mereka tergoncang, tidak ada pemasukan. Mereka mau lari meninggalkan panggilan. Tapi dengan adanya seminar kemarin mereka nangis dan diingatkan lagi untuk mengandalkan Tuhan. Yang perlu dicuci otak tuh hamba Tuhan hari-hari ini. Ya kalau hamba Tuhan yang gak berubah, bagaimana jemaat bisa berubah? Jadi kita berdoa saudara, ya bayangkan dari satu orang yang membawa Injil itu ya, sehingga jemaat ini bisa bertumbuh. Saya berdoa dari tempat ini juga lahir orang-orang misi yang akan membawa Injil itu saudara. Kasihan di desa-desa itu kalau kita lihat ya, dan akhirnya Indonesia sudah mulai jadi hijau saudara. Lalu di sini dikatakan semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu ayat 9, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, kata Rasul Paulus. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Ciri pertama orang Kristen yang mengalami pertumbuhan, dia memiliki hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu ya kata firman Tuhan, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Hari-hari ini sangat dibutuhkan orang Kristen itu memiliki hikmat Tuhan. Ada konseling yang masuk di WA saya begini, Bu, saya ini tadinya hubungan sama istri saya tidak baik. Akhirnya saya iseng Bu cari-cari kenalan di dunia maya. Lalu saya dapat kenalan seorang wanita Bu. Karena saya ini udah jengkel sama istri saya, tiap hari ribut. Ya saya itu tadinya cuma iseng. Ya ngobrol sama perempuan ini kok enak. Ya akhirnya kami ngobrol nyambung. Lama-lama saya mulai merasa aduh ini enggak benar. Karena perempuan ini sudah mulai terikat. Dia main perasaan sama saya. Dia telepon terus, dia cari saya terus. Akhirnya satu kali saya ngomong langsung sama dia, maaf saya ini suami orang. Ya udah saya memilih untuk memutuskan, tapi dia enggak mau putus Bu, dia menangis dan dia sangat sedih. Lalu dia tanya sama saya di WA gini, menurut Ibu Debbie bagaimana? Ini orang kalau di depan mata saya saudara, ya aduh orang Kristen model begini. Ya dia tanya kayak gitu, saya bilang tidak ada masalah yang lebih berat dari ini Pak. Ada enggak yang lebih berat ya? Ini kan namanya masalah yang dicari-cari. Lah Bapak tanya sama saya, ini maksudnya Bapak tuh apa? Ya, terus menurut Ibu gimana Bu? Dia nggak mau putus. Saudara kasihan ya, model-model orang Kristen kayak begini loh Pak Tim. Ngeri loh, hati saya itu apa ya? Miris. Kita sudah bicara hikmat, mengerti kehendak Tuhan. Ada model Kristen yang kayak begini masih tanya saudara. Kamu tahu jawabannya apa ada di hatimu. Jangan main-main sama dosa. Ya, kayak begitu saudara. Masih ditanya, kita ini sudah bicara jauh ke depan. Tapi masih ada orang-orang Kristen yang duduk puluhan tahun di kursi gereja. Dan masalah-masalah begini masih ditanyakan. Ih, bener-bener saudara ya. Saya bilang jangan tanya yang kayak begini Pak sama saya Pak. Ya, ini bukan masalah. Ini kamu cari-cari masalah. Ya, lagian ngapain cari-cari cewek di aplikasi? Jangan ada bapak-bapak kayak begitu di sini. Berani angkat tangan. Kita bawa ke kolam di bawah Pak. Ya jangan saudara. Aduh ya kita ini sudah hidup tiap hari dengar firman. Ngapain saudara masih main-main kayak begini? Alkitab Rasul Paulus bilang aku berdoa supaya kamu tuh punya hikmat. Ya hikmat itu permulaan ialah takut akan Tuhan. Bagaimana cara engkau punya hikmat? Takut Tuhan aja. Orang yang takut Tuhan itu pasti akan memiliki hikmat. Dia nggak berani macam-macam. Dia nggak berani mau gini-gini. Percuma saudara duduk jadi jemaat puluhan tahun. Ya kalau hidupmu itu masih saja dipenuhi dengan yang begitu-begitu. Ingat saudara, Alkitab berkata, di dalam kitab Ibrani, singkirkan semua beban dan dosa yang merintangi engkau untuk berlari menuju kepada panggilan Tuhan. Kenapa? Karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Hati-hati dengan hidupmu. Saksi yang pertama itu Tuhan, saksi yang kedua itu setan. Setan bisa lihat kita nggak bisa lihat setan. Nah, iblis itu tahu siapa temannya, siapa yang bisa dia gandulin, dia ikuti, sama siapa yang tidak.
Makanya takutlah akan Tuhan. Rasul Paulus berkata, walaupun jemaat di Kolose itu sudah bertumbuh, aku meminta kepada Tuhan supaya engkau diberi hikmat. Bukan cuma hikmat, diberi pengertian yang benar dan juga pengertian yang benar. Karena sekarang banyak pengertian yang tidak benar. Saya selalu mengajarkan, jangan cari pendeta ketika engkau ada masalah. Jangan cari Pak Tim, tapi cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Kenapa Pak Tim, kita nggak bisa. Mau menolong saudara itu apa? Paling ya kita kasih tahu firman Tuhannya begini-begini. Ya, jangan saudara tiap hari telepon, gimana ya. Orang-orang yang pertamanya tidak mengerti, dipikir Debbie Basir tuh galak banget ya. Sampai ada yang nelpon, Bu, pendeta ini mau tuh mendoakannya, kamu sama pendeta sana saja, jangan sama saya. Kalau saya tidak mau, kenapa? Kamu harus cari Tuhan. Ini waktunya kamu cari Tuhan secara pribadi. Tidak ada pendeta yang mau menangis untuk keluargamu. Saya tidak mungkin menangis buat engkau. Makanya ketika wanita-wanita menangis melihat Yesus disalib, Yesus bilang apa? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri. Enggak ada orang lain yang mau berdoa buat engkau, buat keluargamu, sehancur hati ketimbang engkau sendiri yang berdoa. Katakan, amin. Makanya engkau cari Tuhan secara pribadi, miliki pengertian yang benar akan Tuhan. Jangan jadi Kristen yang cuma duduk di kursi gereja gak ngerti apa-apa. Ya makanya cari-cari kenalan di online, telepon lagi. Menurut ibu saya harus bagaimana ya, putus apa kagak? Aduh saudara. Jadi bukan waktunya sekarang kita ini main-main. Miliki pengertian yang benar akan Tuhan. Engkau punya hikmat Tuhan. Ya punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Dikatakan di sana supaya apa? Ya supaya engkau mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita sedang berpacu dengan waktu. Coba saudara ukur hidupmu sekarang umur berapa? Sudahkah engkau temukan kehendak Tuhan atas hidupmu? Sudah apa belum? Jangan sampai kita melewati terus waktu dari hari ke hari, tapi kita nggak pernah ngerti apa ya kehendak Tuhan atas hidupku ini apa. Saya yakin kita bukan cuma diciptakan untuk lahir, besar, tua, sukses, bekerja, lalu selesai. Ada rencana Tuhan atas kehidupan setiap kita. Secara umum Tuhan panggil kita bertobat, takut Tuhan, tapi secara spesifik Tuhan punya rencana dan kehendak atas hidup kita masing-masing. Cari tahu itu. Apa yang engkau mau Tuhan? Ya, apa yang Tuhan suka dari hidupku? Apa yang engkau sedang tunggu untuk aku lakukan sesuatu bagi kemuliaan-Mu? Ada rencana Tuhan dan Alkitab, firman Tuhan, bahkan surat Rasul Paulus ini berkata, dia berdoa supaya jemaat memiliki pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Ini serius saudara. Kita harus mengetahui kehendak Tuhan secara sempurna di hidup kita. Jangan main-main. Jangan cuma jadi Kristen tok. Jangan hanya beragama. Ya, kita sebagai para pelayan Tuhan pun jangan cuma beragama tapi masuk lebih dalam. Sebab Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia masih berbicara sampai hari ini. Dia masih menuntun kita sampai hari ini. Saudara mari. Ya minta, saya tuh bersyukur hari-hari ini Tuhan menuntun saya selangkah demi selangkah. Setelah ini selesai, ini lagi. Ya selangkah demi selangkah. Ya, saya bersyukur hari ini saudara. Kalau kami dipercayakan membangun gereja-gereja di daerah. Saya bersyukur. Dan itu masih ada sampai hari ini di hati saya. Saya lebih suka ya melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan ketimbang saya harus beli tas mahal. Saya beli sesuatu yang bermerek. Orang saya udah mau gesek nih, mau beli tas saudara. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong itu buat beli semen di kampung. Nggak jadi loh. Saya bersyukur masih ada itu. Saya bersyukur, saya masih berpikir berkali lipat untuk beli barang puluhan juta. Tapi saya masih punya hati, ya saya bisa memberkati di desa-desa itu tuh. Itu kalau bukan Tuhan gak bisa saudara. Gak bisa, ternyata orang memberi, menabur itu juga perlu karunia Tuhan. Karena tidak semua orang mendapat karunia itu. Ya orang-orang yang kelihatan di luar sosialita, itu biasanya banyak yang pelit-pelit, maaf. Bilang amin. Supaya bertobat. Ya, benar itu naburnya sedikit-sedikit, tapi dia untuk beli barang bagi dirinya, wah itu berani saudara. Tapi buat nabur sorry, makanya saya selalu bilang orang yang kaya itu beda, kaya di hadapan Tuhan dengan kaya di bumi itu berbeda saudara. Temukan sesuatu di dalam dirimu, apa yang Tuhan mau Tuhan.
Ya, ketika saya tidak memikirkan diri saya, ya orang-orang yang memikirkan saya lah. Saya hanya mau fokus untuk apa yang Tuhan taruh. Engkau harus mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu yang sempurna. Panggilan kita masing-masing. Ya, saya percaya saudara, Tuhan itu mau kita bergerak sesuatu di hidup ini. Kenapa? Kalau engkau masih Tuhan punya kepentingan dengan hidupmu, engkau akan diberi umur panjang. Tapi kalau udah selesai, cepat-cepat mau dipanggil. Siapa yang pengen cepat di absen? Nggak mau tuh. Berarti engkau harus hidup bagi kepentingan Tuhan. Amin. Ya, bilang dong, Tuhan bicara padaku, kesampaikan apa yang aku harus lakukan. Ayat yang ke-10 dikatakan, sehingga hidupmu apa? Ayat yang ke-10, sehingga hidupmu apa? Layak di hadapannya serta dalam. Ternyata untuk kita bisa layak dan berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal, yaitu tadi kita harus memiliki hikmat, pengertian yang benar, dan harus mengerti rencana Tuhan dengan sempurna. Ketika engkau mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu dengan sempurna, engkau punya hikmat hidup takut Tuhan, barulah dikatakan hidupmu berkenan dan layak. Loh, apa sih yang kita rindukan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan selama ini? Kalau kan hanya kelayakan dan perkenanan Tuhan kan. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan tanpa perkenanan Tuhan akan menjadi sia-sia. Berarti kan penting gak perkenanan Tuhan dan kelayakan itu sangat penting gak? Sangat penting. Bagaimana caranya? Kita harus punya hikmat, ya karena kita takut Tuhan, lalu kita harus memiliki pengertian yang benar tentang firman, supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ada orang-orang, saya bersyukur saudara, banyak yang gini, Bu, saya bersyukur setelah saya nonton khotbah-khotbah Ibu, sekarang saya mengerti kehendak Tuhan. Dulu Bu, saya itu ya, kalau rugi sedikit aja di usaha saya marah-marah. Tapi ini Bu, saya bisa dibilang mengalami kebangkrutan. Tapi di tengah bangkrut saya ini, saya mencari Tuhan Bu. Saya semakin giat mencari Tuhan hari-hari ini. Makanya saya sekarang bersuka cita Bu, walaupun saya bangkrut. Tapi saya mengerti kehendak Tuhan. Oh, ini yang Tuhan mau dari hidupku. Jadi sekarang saya jalani hari demi hari dengan bersyukur. Tuhan mulai buka kembali. Sekarang saya melihat kebahagiaan itu lebih daripada ketika saya kaya dulu Bu. Sekarang saya mengerti kehendak Tuhan Bu. Dan saya bersyukur banget saya bisa mengerti kebenaran. Saya bisa mengerti hikmah Tuhan. Melebihi dari apapun juga, kebahagiaan yang saya alami sekarang itu lebih daripada yang ketika saya kaya dulu Bu. Wow. Kenapa orang, makanya benar Alkitab bilang, ya bersukacitalah ketika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena lewat ujian itu imanmu akan semakin naik. Kalau orang mengerti kehendak Tuhan, dia gampang bersyukur dalam segala keadaan. Tapi kalau orang tidak mengerti kehendak Tuhan, ya maka dia akan bersungut-sungut. Ada yang telepon sama saya, Bu, saya mau bunuh diri, kenapa? Tunangan saya mutusin saya Bu, dia pergi sama perempuan lain. Saya bilang, kamu harus bersyukur, makan-makan sana, traktir teman-temanmu. Kenapa? Tuhan meluputkan kau dari buaya. Benar gak? Tapi selama ini saya pikir dia setia Bu, ternyata dia pergi sama perempuan lain. Lalu kenapa lu menangis? Harusnya kamu bilang, yes, terima kasih Tuhan. Aku diluputkan dari bencana besar. Kalau kamu sudah menikah terus dia selingkuh, kan lebih berat lagi. Gak boleh cerai loh. Bersyukur sekarang dia udah pergi, berarti Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidupmu. Gitu ya Bu ya? Iya, makanya untung loh kamu belum nikah. Kalau ada yang sudah menikah, Bu, saya baru menikah sebulan ditinggal sama suami saya, ternyata dia punya perempuan lain. Kenapa kamu gak konseling sama saya waktu baru mau menikah? Sudah terlanjur menikah. Iya, sebenarnya dulu saya pengen konseling sama ibu loh, tapi saya udah tahu pasti ibu bilang putusin lah. Aneh ya orang Kristen itu ya. Aneh loh. Dia udah tahu sebenarnya jawabannya. Saya, ya itu yang saya takutkan. Pasti kalau saya cerita karakternya, Ibu Debbie bilang putus saja. Saya terlalu cinta. Makan tuh cinta. Buat yang muda-muda di sini buka mata. Ya, jangan terpengaruh dengan yang namanya cinta. Ya, pakai firman Tuhan menjadi tolak ukur. Kalau nggak ada buah-buah roh, ya berpikir lagi. Mending lama ya kita berdoa baru menikah daripada terburu-buru menikah tetapi menyesal. Ya, berbahagialah bagi mereka yang masih jomblo. Ya, berdoa saudara supaya engkau punya hikmat, engkau punya pengetahuan yang benar, engkau punya mengerti tentang kehendak Tuhan. Hanya dengan begitu dikatakan di sini sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, dan kamu dikatakan
memberi apa? Buah dalam apa? Segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini loh goalnya jadi orang Kristen. Kita menghasilkan buah, kita bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Hidup kita berbuah. Orang lain bisa merasakan dampaknya. Ya, orang lain bisa merasakan lewat hidup kita itu, kita ini menjadi orang pembawa damai, menjadi orang pembawa berkat, menjadi orang yang menjadi dampak bagi banyak orang, terutama bagi kerajaan Allah. Ya, saya berdoa supaya jemaat di sini semua mengalami ini. Kita berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan apa? Dikuatkan dengan segala kekuatan. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kalau kita itu berkenan kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Itu yang perlu kita minta kepada Tuhan. Kita harus menanggung segala sesuatu. Saudara, di hidup ini kita bukan hanya mengalami yang baik-baik saja. Ya, ada waktunya kita akan menikmati yang tidak baik. Ada waktunya kita sudah baik nih, sudah berusaha hidup benar, tapi masih difitnah, masih mengalami hal yang tidak baik. Jalani saja. Makanya kita perlu minta kekuatan Tuhan supaya apa? Kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, karena dalam hidup ini ya semua ada proses. Saya tuh tahu saudara, nggak ada orang itu sukses tanpa melewati proses. Semua cerita di Alkitab pun sama. Yusuf dimuliakan setelah dia menderita, dihina dulu, dipermalukan, miskin dulu. Ya, kalau ada yang langsung mau kaya duluan ya pakai dukun. Banyak orang pengennya instan. Tapi kalau dari Tuhan itu semua diproses. Saudara yang mau dimuliakan harus direndahkan terlebih dahulu, harus difitnah. Tidak ada orang-orang yang dimuliakan di Alkitab yang tidak mengalami proses. Saudara cari deh. Siapa? Daud, dia diangkat Tuhan tapi dia diproses dulu. Semua tokoh di dalam Alkitab mengalami proses terlebih dahulu. Jadi saudara, kalau hari ini engkau sedang menanggung sesuatu yang rasanya aduh Tuhan udah gak kuat. Ingat saudara, minta kekuatan dari Tuhan. Supaya engkau diberikan kekuatan bisa menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu ini bukan cuma dalam hal berat proses. Ketika engkau diberkati pun, engkau punya kekayaan. Engkau harus kuat menanggung segala sesuatu. Karena banyak orang lulus ketika diproses kemiskinan. Tapi ketika kaya, banyak yang gak lulus saudara. Sehingga lupa diri. Kita berdoa saudara. Tuhan berikan kami kekuatan menanggung segala sesuatu. Kalaupun hari ini Tuhan izinkan saya masih mengalami masalah, persoalan. Itu adalah bagian dari pembentukan Tuhan supaya iman kita semakin dimuliakan. Dikatakan di sana saudara ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Bersyukur saudara karena orang yang sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan memiliki hikmat, takut akan Tuhan, bahkan mengerti kehendak Tuhan, engkau layak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang mulia itu, yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Karena itu hari ini, jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang para imam musik, jadilah orang-orang yang mau berkata Tuhan, kami butuh untuk engkau layakkan. Kami butuh perkenananmu. Kami butuh Tuhan persiapkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Kerajaan Bapa yang disediakan bagi kami. Biar engkau katakan kepada Tuhan hari ini, perkenananmu Tuhan itu yang kami butuhkan.